Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada masa pandemi ini dengan keadaan yang sehat walafiat meskipun tetap di rumah saja. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas materi yaitu menjauhi pergaulan bebas atau zina yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Siti Mukhlisatin. Namun sebelum pembahasan kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Mudah-mudahan dengan kita awali berdoa bersama, apa yang akan kita lakukan pembelajaran pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pokok materi pada semester genap ini di awal semester genap, yang pertama adalah jauhi zina, kemudian iman kepada malaikat, menuntut ilmu, haji, zakat dan wakaf, serta dakwah di Madinah. Anak-anakku sekalian, sebelum materi kita lanjutkan, ada beberapa gambar ilustrasi yang mana gambar ini merupakan sebuah hal yang tidak tabu lagi di tengah-tengah masyarakat kita, utamanya kalian yang masih pada usia remaja, masih di usia yang masih labil, yang belum tahu apa yang benar, apa yang salah, sehingga kalian perlu membutuhkan suatu bimbingan. Banyak kejadian-kejadian yang bisa membuat kalian terjerumus kepada suatu lubang kemaksiatan yang nantinya akan berujung pada penyesalan dari dunia sampai di akhirat nanti. Anak-anakku sekalian, tentang larangan perbuatan zina yang nanti akan Bapak sampaikan adalah tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini adalah dalil nakli yang menerangkan tentang larangan kita untuk mendekati perbuatan zina, yang artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian dalil nakli yang kedua yaitu dari hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya setiap Bani Adam mempunyai bagian dari zina, maka kedua mata pun berzina, dan zinanya adalah melalui penglihatan. Dan kedua tangan berzina, zinanya adalah menyentuh. Kedua kaki berzina, zinanya adalah melangkah menuju perzinaan. Mulut berzina, zinanya adalah mencium. Hati dan keinginan dan berangan-angan. Dan kemaluanlah yang membenarkan atau menggagalkannya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu bisa melakukan zina, kedua kaki itu bisa melakukan zina, dan kesemuanya itu akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelamin. Zina dalam bahasa Arab, az-zina
dalam bahasa Ibrani zana adalah perbuatan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu bisa melakukan zina, kedua kaki itu bisa melakukan zina, dan kesemuanya akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelamin. Ibnu Battal menjelaskan zina mata yaitu melihat yang tidak berhak dilihat lebih dari pandangan pertama dalam rangka bernikmat-nikmat dan dengan syahwat. Demikian juga zina lisan adalah berlezat-lezat dalam perkataan yang tidak halal untuk diucapkan. Zina nafsu atau zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Semua ini disebut zina karena merupakan hal-hal yang mengantarkan pada zina dengan kemaluan. Syarah Sahih Al-Bukhari. Kandungan surat Al-Isra ayat 32. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan larangan mendekatinya, yaitu larangan mendekati sebab-sebab dan pendorong-pendorongnya. Makanya dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Anak-anakku sekalian, Al-Asadi menjelaskan bahwa larangan mendekati zina lebih keras daripada sekedar larangan berbuat zina. Karena larangan mendekati zina juga mencakup seluruh hal yang menjadi pembuka peluang dan pemicu terjadinya zina. Maka ayat ini mencakup jima atau hubungan seksual dan juga semua kegiatan percumbuan, bermesraan dan kegiatan seksual selain hubungan intim atau bersetubuh yang dilakukan pasangan yang tidak halal. Tafsir Al-Karim Ar-Rahman halaman 457. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah maksudnya adalah dosa yang sangat besar. Asy-Syaikh As-Sa'di, Allah Subhanahu wa taala menyifati perbuatan ini dengan mencelanya karena ia kana fahisyatan adalah perbuatan keji, perbuatan yang memang tidak layak dilakukan oleh manusia, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang hanya dilakukan oleh manusia yang tidak berakal atau dikatakan sebagai sama dengan binatang. Maksudnya adalah dosa yang sangat keji ditinjau dari kacamata syariat, akal sehat dan fitrah manusia yang masih suci. Hal ini dikarenakan perbuatan zina mengandung unsur melampaui batas terhadap hak Allah dan melampaui batas terhadap kehormatan wanita, keluarganya dan suaminya. Dan juga pada perbuatan zina mengandung kerusakan moral, tidak jelasnya nasab atau keturunan dan kerusakan-kerusakan yang lainnya yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Seperti misalnya setelah melakukan perbuatan zina kemudian lahir seorang anak, maka anak itu tidak bisa dikatakan sebagai anaknya dari si bapak atau pelakunya, tapi anak itu dikatakan adalah anak perbuatan zina. Nasabnya tidak bisa disambungkan kepada sang ayah atau pelakunya. Al-Imam At-Tabari rahimahullah menyampaikan bahwa dan zina merupakan sejelek-jelek jalan karena ia adalah jalannya orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar perintahnya, maka jadilah ia sejelek-jelek jalan yang menyeret pelakunya ke dalam neraka jahanam. Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang akibat perbuatan tersebut, bahwasanya perbuatan tersebut adalah sejelek-jelek jalan, karena yang demikian itu dapat mengantarkan kepada kebinasaan,
kehinaan dan kerendahan di dunia serta mengantarkan kepada azab dan kehinaan di akhirat. Jadi selain ketika melakukan perbuatan zina, selain di dunia mendapatkan kemaluan, mendapatkan kehinaan, di akhirat pun nanti akan mendapatkan siksa yang pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rajam, dera, kemudian ini adalah untuk hukuman untuk yang melakukan perzinaan bagi yang belum menikah. Kemudian yang sudah menikah nanti akan mendapatkan yaitu dirajam atau dilempar batu sampai dengan dia meninggal. Akibat zina di dunia, kemudian di keluarga, di masyarakat, sampai dengan di akhirat. Ini adalah gambar-gambar ilustrasi dari perbuatan zina. Di antaranya adalah adanya kasus aborsi, kemudian adanya penggunaan narkoba. Itu adalah gambar atau ilustrasi tentang bahayanya mendekati zina. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Bagaimana disampaikan bahwa apa yang kita lakukan kemudian berakibat dengan apa yang telah kita terima. Ini adalah gambar ketika ilustrasi tentang adanya perzinaan, kemudian tidak mau bertanggung jawab, kemudian si perempuannya dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam lautan, naudzubillah summa naudzubillah. Solusinya adalah yang pertama, kita supaya terhindar dari perbuatan zina adalah ghaddul basar, artinya merendahkan pandangan, merendahkan mata. Thalabul ilmi, yang kedua adalah mencari ilmu, yaitu kita mengetahui hukum dari perbuatan zina. Kemudian yang ketiga adalah aktif melakukan hal-hal yang positif. Kemudian yang keempat ini adalah say no to Valentine, tidak ada peringatan-peringatan hari kasih sayang, tidak ada pacaran, tidak ada hal-hal yang mendorong kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang bukan muhrimnya. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Ini untuk para pemuda, untuk para pemudi. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Artinya ketika sudah ingin mempunyai hubungan yang serius dengan lawan jenisnya, maka sebaiknya kita sebagai orang yang beriman adalah segera untuk melakukan pernikahan apabila sudah mampu atau mempunyai biaya untuk menikah. Anak-anakku sekalian, marilah kita baca doa juga supaya kita bisa terhindar dari perbuatan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari kejelekan pada pendengaranku, dari kejelekan pada penglihatanku, dari kejelekan pada lisanku, dan dari kejelekan pada hatiku, serta dari kejelekan pada mani atau kemaluanku. Anak-anakku sekalian, demikian apa yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan awal semester 2 ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat atas apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.